ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العدلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada video kali ini kita akan belajar cara mengi'rab firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat ke-78. Ini sekaligus sebagai jawaban atas permintaan salah seorang saudara kita yang meminta untuk diterangkan i'rab ayat yang mulia ini. Taib, ayat ini berbunyi dalam surat Yasin ayat 78, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil idhama wa hiya ramimun. Artinya adalah, dan ia yang dimaksud di sini adalah orang kafir membuat perumpamaan bagi kami, perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan perumpamaan yang tidak tepat, perumpamaan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni yang menjelaskan bahwasanya orang kafir tersebut mengingkari hari berbangkitnya manusia setelah mereka meninggal dan telah menjadi tulang belulang, sehingga ia membuat perumpamaan bagi kami dan ia lupa kepada kejadian penciptaannya. Orang itu berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Sehingga ia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Ketika orang sudah mati, sudah menjadi tulang belulang, maka tidak ada yang bisa membangkitkannya. Jadi dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk membangkitkan orang yang sudah mati dan telah menjadi tulang belulang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyanggah sebagai dalil bagi orang tersebut, wa nasiya khalqahu, dan dia lupa bagaimana awal penciptaannya. yakni dahulu dia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Kalau saja sesuatu yang tidak ada kemudian Allah ciptakan dia menjadi ada, tentu akan lebih mampu lagi lah. Seperti itu kiasannya, walaupun Allah maha mampu, tetapi dalam kiasan kita, analogi kita, akan lebih mampu lagi untuk membangkitkan, untuk menciptakan sesuatu yang sudah ada barangnya, yaitu ada tulang belulangnya. Taib, kita langsung saja mengi'rab ayat yang mulia ini. Kita baca sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Nah, di sini wa daraba, ada waw dan daraba, terdiri dari dua kata. Al-wawu di sini, wa adalah harfu atfin mabniyun alal fathi. Dia adalah huruf ataf yang mabni di atas fathah. Ya, ini selalu fathah, tidak pernah dhamma atau kasrah. Daraba adalah fi'lun madin mabniyun alal fathi. Dia adalah fi'il madhi yang mabni di atas fathah, selalu fathah. Wa fa'iluhu, kemudian setelah mengirab fi'il, kita irab fa'ilnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, adalah dhamir yang tersembunyi, fihi, di dalam daraba, jawazan, hukum menyembunyikannya adalah boleh-boleh saja, boleh disembunyikan, boleh ditampakkan dalam bentuk isim dhahir. Takdiruhu, dhamir yang disembunyikan adalah huwa. Wa daraba huwa, dan ia membuat permisalan. Jadi daraba di sini bukan memukul, tetapi membuat perumpamaan. Lana di sini juga terdiri dari dua kata, ada lam, kemudian ada na. Nah, lam di sini adalah harfu jarrin, dia huruf jar, mabniun alal fathi, yang mabni di atas fathah, lana. Sedangkan na-nya adalah dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung, secara penulisan disambung. Mabniun ala sukun, yang selalu mabni di atas sukun, karena diakhiri alif, tidak berharokat, maka
mabni di atas sukun, fi mahalli jarrin, mahalnya dia di sini adalah mahal jar. Kenapa? Karena biharfil jar, karena sebelumnya adalah huruf jar, lana. Kemudian seperti biasa ketika mengirob jar majrur, setelah kita irob satuannya huruf jar dan isim yang dimajrurkan, kita irob paketannya jar majrur, al jar wal majrur, al jar yakni huruf lam yang menjarkan, wal majrur dan isim na yang dijarkan, muta'alliqun bi fi'li dhoroba, dia memiliki hubungan dengan dhoroba. Lana artinya kan untuk kami, apanya yang untuk kami? Dhoroba, dia membuat permisalannya. Thayyib. Kemudian masalan, ini permisalan, maf'ulun bihi. Dhoroba ini ada fi'il madhi, kemudian di dalamnya ada fa'il, maka kemudian masalan maf'ul bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya adalah fathah. Ini jelas di sini tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian setelah itu wa nasiya khalqahu, wa nasiya, waw di sini harfu atfin mabniun alal fathi, sama harfu atfin mabniun alal fathi. Kemudian nasiya sama dengan dhoroba, fi'lun madin mabniun alal fathi, fi'il madhi yang mabni di atas fathah, wa fa'iluhu dan fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fihi, dhamir yang disembunyikan di dalamnya, di dalam nasiya, jawazan, hukum menyembunyikannya boleh, dalam artian boleh disembunyikan. Kalau mau ditampakkan dalam isim dhahir juga boleh. Nah, dhamir yang disembunyikan takdiruhu huwa, nasiya huwa, dia lupa. Ini orang yang membuat perumpamaan itu lupa. Taib. Khalqahu, awal mula penciptaan dia. Khalqa dan hu. Nah, khalqa di sini karena jatuh setelah isim atau setelah fi'il madhi kemudian fa'ilnya, maka dia di sini mansub. Sebagai apa mansubnya? Maf'ulun bihi mansubun, sebagai maf'ul bihi yang mansub. Yani permaf'ulan itu wajib nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya kita bisa lihat di sini fathah. Maka kita mengatakan wa alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya adalah fathah. Ini hubungan khalqa dengan nasiya, dia menjadi maf'ul bihinya nasiya. Nah, sekarang apa hubungan khalqa dengan dhamirhu? Wa huwa mudhaf, dan dia di sini selain menjadi maf'ul bihi, dia juga mudhaf bagi isim setelahnya, dia mudhaf. Kemudian hu, al-ha di sini adalah dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung, secara penulisan disambung, tidak terpisah. Mabniun ala dhammi, selalu mabni di atas dhamma, hu tidak pernah hi. Fi mahalli jarrin, mahalnya adalah jar, posisi dia di sini, posisi i'rabnya adalah jar, mudhafun ilaih, karena sebagai mudhaf ilaih bagi khalqa. Khalqa mudhaf, hu mudhaf ilaih. Taib. Wa nasiya khalqahu, kemudian dia mengatakan qala. Nah, di sini qala. Qala adalah fi'lun madin, fi'il madhi seperti daraba, seperti nasiya. Qala juga sama, mabniun 'alal fathi, yang mabni di atas fathah. Kalau ada fi'il berarti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, fa'ilnya adalah dhamir yang disembunyikan, fihi di dalam qala, jawazan, hukum menyembunyikan boleh saja, takdiruhu, dhamir yang disembunyikan itu takdirnya adalah huwa, ia pun berkata, yakni orang kafir yang mengingkari hari berbangkit tadi. Taib. Dia berkata man yuhyil idhama, man di sini adalah ismu istifham, isim istifham, mabniun ala sukun, yang mabni di atas sukun, jelas sukun, fi mahalli raf'in mubtadaun, mahalnya adalah rafa sebagai mubtada, sebagai mubtada, karena qala, maka ini kalimat baru. Dia berkata siapakah, ini isim istifham, isim untuk bertanya. Jadi man di sini bukan isim mausul, bukan isim syarat, tetapi dia namanya isim istifham, alat untuk bertanya. Yuhyi al-idhama, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang ini? Nah, yuhyi adalah fi'lun mudhari'un. Jadi perlu kita ingat tadi man di sini adalah mubtada.
mahalnya rofa sebagai mubtada, maka nanti dia butuh khobar. Mana khobarnya? Kita cari. Taib. Yuhyi di sini adalah menghidupkan. Menghidupkan dia adalah fi'il mudhari yang marfu litajarrudihi minan nasibi wal jazim, karena tidak ada penasab dan penjazam yang memasukinya. Ini sebelum yuhyi di sini tidak ada alat-alat yang menasabkan fiil dan tidak ada yang menjazmkan fiil, sehingga dihukumi rofa litajarrudihi minan nasib wal jazim, karena amil maknawinya yaitu kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rofa'nya adalah dhammah. Mana dhammahnya? Al-muqaddaratu, disembunyikan, lithiqali, karena berat diucapkan. Ini kalau kita ucapkan berat, yuhyiyu itu berat. Nah, sehingga disembunyikan karena dia berat. Kemudian dia fi'il, mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, fa'ilnya adalah dhamir yang disembunyikan di dalamnya. Jawazan, hukumnya boleh. Takdiruhu huwa, siapakah dia yang bisa menghidupkan al-idham, tulang belulang ini? Al-idhama maf'ulun bihi, ini fi'il dan fa'il, maka ini maf'ul bihi. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Baru setelah kita mengirab persatuannya, kita irab keseluruhannya. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Dan jumlah fi'liyah yuhyil idham, ini mahalnya rafa, posisi i'rabnya di sini adalah rafa sebagai khabarnya mubtada si man tadi. Berarti man, siapakah yuhyil idhama, yang bisa menghidupkan tulang belulang ini. Berarti yuhyil idhama dia adalah khobar bagi mubtada man tadi. Wahia romim. Nah, di sini ada waw. Wahia romim. Nah, di sini wahia, kalau kita mengartikannya, yang siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang ini, yang keadaan tulang belulang itu sudah hancur lebur. Nah, wahia romim. Berarti dalam keadaan. Kalau kita artikan dalam keadaan, wawnya ini namanya al-wawu haliyatun. Waw di sini disebut waw hal, yang mana jumlah setelahnya mubtada khobar, jumlah setelahnya di sini itu diirob nanti sebagai hal bagi al-idham. Namanya waw haliyah, waw hal. Nah, dalam keadaan. Hiya dhamirun munfasilun, dia adalah dhamir yang terpisah. Secara mengirobnya seperti itu. Mabniun alal fathi, yang mabninya di atas fathah. Fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa sebagai mubtada. Kemudian romimun khobarun marfu'un bil mubtada'i, dia adalah khobar yang marfu dengan amil mubtada ini. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian wa jumlatu wahya romim, jumlah wahya romim keseluruhan ini fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab, hal dia adalah hal li al-idham, bagi al-idham. Keadaannya idham ini sudah hancur lebur, luluh lantak. Nah, ini teman-teman rahimani wa rahimakumullah, cara mengirab firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Yasin ayat 78. Wallahu taala a'lam bissawab.